rukun puasa yaitu ada dua perkara. Ahaduhan niyatu likulli yaumin min ramadhana. Adapun yang pertamanya dari dua perkara yaitu niat bagi setiap harinya daripada bulan suci Ramadan. Wasanihima al-imsaku an muftirin. Adapun yang keduanya yaitu menahan diri dari perkara yang membatalkan puasa. Wa yushtaratu fiha iqa'uha lailan, dan dipersyaratkan pada niat puasa wajib tuhkan niat pada malam hari. Wa waqtuha mumtaddun min maghibis syamsi ila tulu'il fajri. Adapun waktunya niat yaitu memanjang mulai dari terbenam matahari sampai terbitnya fajar. Wa ta'yinu, dan ta'yin ka Ramadhana seperti bulan Ramadan. Wa la yushtaratu ta'arrudu lil fardiyati, dan tidak dipersyaratkan oleh mengemukakan bagi kefarduan. Fa aqallun niyatil mujzi'ati nawaitu shauma ramadhana, maka minimal niat yang memadai yaitu bacaannya nawaitu shauma ramadhana, aku niat puasa bulan Ramadan. Wa akmaluha, adapun paling sempurnanya niat an yaqula, yaitu bahwa mengucapkan oleh seseorang dengan lidah, niatnya di hati, lidahnya, nawaitu shauma ghadin an adai fardi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Aku niat puasa esok hari daripada menunaikan fardu bulan Ramadan ini tahun karena Allah Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Segini. Saudara-saudara sekalian yang mulia, malam hari ini kajian kita akan membahas tentang rukun-rukun puasa, baik puasa wajib maupun puasa sunnah. Itu rukun puasanya ada dua. Jadi rukun puasa atau fardu puasa jumlahnya ada dua, baik puasa wajib maupun puasa sunnah, ada dua. Ahaduhan niyatu, yang pertamanya, kalau puasa pengen sah kudu ada niat, kudu ada niat, kudu ada niat. Dalilnya dari mana bahwa puasa itu kudu ada niat? Dalilnya kata Nabi dalam hadis yang sahih, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawah. Sesungguhnya sahnya ibadah yaitu dengan niat, dan bagi tiap-tiap orang akan memperoleh dari apa yang ia niatkannya. Di mana niatnya? Tentu tempatnya niat di dalam hati. Kalau mulut doang baca, hatinya tidak ada, puasanya tidak sah. Karena niat tempatnya adalah hati.
Cuman saudara berbicara niat, karena puasa ini ada dua, ada puasa wajib, ada puasa sunnah. Kita harus mengatur aturan puasa nih. Kalau puasa itu adalah puasa wajib, niatnya kudu setiap hari. Kalau puasa tuh niatnya kudu setiap hari, yakni menjatuhkannya malam. Tapi tiap hari ini niat. Enggak boleh kalau puasa wajib kayak Ramadan. Di dalam mazhab Syafi'i enggak boleh diborong niat saya puasa sebulan penuh Ramadan karena Allah Ta'ala. Yang jadi hari pertama saja, kedua, ketiga, keempat tidak jadi karena tidak ada niat. Jadi niat ini, kalau puasanya adalah puasa wajib, ada aturannya. Satu, puasa wajib itu bukan Ramadan aja, qadha Ramadan, bayar kafarat gitu, atau puasa nadar. Ini namanya puasa wajib nih. Nadar, kalau saya proyek goal, saya mau puasa seminggu, namanya nadar. Begitu juga puasa kafarat, apa kafarat sumpah atau kafarat tidur siang hari Ramadan dengan bini, atau tidak puasa kayak qadha. Ini namanya puasa wajib. Kalau puasa itu wajib kayak Ramadan, kayak qadha, niatnya satu, aturan niatnya kudu malam. Kalau puasa itu wajib, niatnya kudu malam. Kalau wajib, malam itu artinya terbenam matahari, terbit fajar. Di jam berapa aja jadi. Niatnya kudu malam. Nih contoh nih, anggap sekarang adzan maghrib, buka aja belum, maka langsung niat puasa jadi, karena udah masuk malam. Pokoknya di jam berapa saja, yang penting malam, niatnya sah. Walaupun yang puasa itu adalah bocah, baru umur 7 tahun, 8 tahun, tetap niatnya kudu malam. Maka lanjutannya, kapan namanya malam tuh? Mulai terbenam matahari, terus aja sampai terbit fajar. Jam berapanya aja jadi. Kalau puasa tuh puasa wajib, niatnya, aturan niatnya, kalau puasa wajib pertama niatnya kudu malam. Kalaulah kita malam itu lupa, anggap ini Ramadan, kita lupa nih malam ini enggak niat, ingat-ingat subuh, adzan subuh, ingat, ya Allah semalam belum niat, puasa kita tidak sah, bulan Syawal kudu diqadha, karena niatnya kudu malam. Jadi kata Nabi dalam hadis yang sahih, man lam yubayyitin niyata fala siyamalah. Siapa orang yang niat puasa wajibnya tidak malam, maka tidak sah puasanya. Maka kalau umpamanya subuh ingat semalam kita enggak niat, maka puasa itu enggak sah. Nanti bulan Syawal kudu diqadha, tapi
wajib orang yang lupa niat itu kudu imsak, yakni wajib puasa-puasaan. Puasa-puasaan wajib sampai maghrib dapat ganjaran. Tapi ganjaran apa? Ganjaran menghormati bulan Ramadan. Puasa mau nggak dapat. Makanya bulan Syawal kudu diqadha. Yang malamnya lupa daripada niat. Itu satu. Niatnya malam. Kedua, niatnya tiap malam. Niatnya kudu tiap malam. Enggak boleh puasa wajib diborong dengan satu niat. Enggak boleh. Jadi malam pertama Ramadan nih, anggap ini malam pertama. Niat saya puasa Ramadan sebulan penuh. Enggak jadi, kecuali sehari doang. Besok malam kalau enggak niat, enggak jadi. Wong niatnya kalau puasa wajib kudu setiap hari. Kudu sehari satu niat. Enggak boleh diborong sebulan. Enggak boleh. Begitu. Dua tuh daripada niat. Yang ketiga, syaratnya niat pada puasa wajib kudu ada ta'yin, kudu ditentuin, kudu diperjelas puasa wajibnya apa. Kalau Ramadan nawaitu sauma Ramadan, jadi aku niat puasa bulan Ramadan. Segitu doang tuh. Anggap nih Ramadan jadi. Dengan menyebut kata Ramadan, namanya udah ada ta'yin. Sebab apa? Nabinya bilang, wa innama likulli imri'in ma nawa. Tiap orang akan dapatkan yang dia niatkan. Artinya kudu ada ta'yin. Kalau enggak ada ta'yin, enggak jadi. Niat saya puasa esok hari, enggak jadi. Walaupun bulan itu Ramadan. Karena enggak ada perjelas sebut puasa wajibnya apa. Kalau nadar, nawaitu shauma nadrin. Aku niat puasa nadar. Kalau kafarat, nawaitu shauma kafaratin. Jadi saja. Yang kayak begitu. Jadi yang penting kudu ada ta'yin. Ramadan kudu disebut Ramadan, kafarat kudu disebut kafarat, nadar kudu disebut nadarnya. Begitu. Kudu disebut. Qadha sebut qadha tanpa perlu tahun berapanya. Kemudian perlukah kita menyebutkan kata wajib pada puasa wajib? Tidak perlu. Seperti niat saya puasa wajib bulan Ramadan, enggak perlu menyebutkan kata wajib. Sebab kalau udah ngomong puasa Ramadan, udah pasti wajib. Cuman andai kita sebut lebih bagus, ada ganjarannya, tapi tidak wajib menyebutkan kata fardu dalam puasa Ramadan. Dalam puasa Ramadan beda dengan sholat. Kalau sholat kudu disebut kata fardu. Saya sholat fardu zuhur. Kalau sholat yang wajib qasad, ta'arrud, ta'yin. Kalau puasa wajib qasad ama ta'yin, tidak perlu ta'arrud lil fardiyah. Oleh karena itu saudara, supaya kita puasa Ramadan ini benar dan terbela kalau lupa,
Bagaimana solusinya dalam niat ini supaya kita diakui puasanya oleh ulama? Ada yang bertanggung jawab daripada puasa kita. Nih, supaya puasa kita ini ada ulama yang tanggung jawab. Kalau kelupaan niat, maka niatnya di malam pertama Ramadan, di malam pertama nih, di malam pertama Ramadan, saudara habis taraweh, biasanya kita begitu, niat rame-rame, nawaitu shauma ghadin tuh, habis taraweh, nanti habis sahur nih, niat lagi di malam pertama nih. Jadi habis sahur tuh maksudnya jam 12 ke atas. Jam 12 ke atas, jam berapa aja, kita kudu niat lagi 2 jadi niatnya. Begini niatnya, nawaitu shauma syahri Ramadan. Aku niat puasa sebulan Ramadan karena Allah Ta'ala. Aku niat puasa sebulan Ramadan karena Allah Ta'ala. Niat yang kedua ini, ingat, niatnya kudu jam 12 ke atas. Enggak boleh sebelum jam 12 ke atas, enggak boleh. Nanti ada aturannya nih, biar kita ada ulama yang bela puasa kita. Niatnya kudu jam 12 ke atas, bahasa gampangnya habis sahur. Aku niat puasa sebulan penuh, bulan Ramadan karena Allah Ta'ala. Kalau kita niatnya begini di malam pertamanya dan niat yang keduanya di atas jam 12, nanti kalau satu hari kelupaan niat, seperti habis kerja capek tidur, bangun-bangun adzan subuh, jadi taraweh juga enggak, umpamanya niat yang enggak, wong ikut ke masjid, tidur, bagaimana nih? Maka puasa kita sah menurut Imam Malik. Nantinya begitu, puasa kita dipertanggungjawabkan. Syawal enggak perlu diqadha karena Imam Malik bertanggung jawab dengan puasa kita. Sebab dalam madhab Malik, niat puasa Ramadan cukup di malam pertama saja dan waktunya jam 12 ke atas. Begitu. Waktunya jam 12 ke atas. Itu madhab Malik. Kok bisa begitu tuh? Karena nabinya menyebutkannya malam yubayyitin niyata fala siyamalah. Yang niatnya tidak malam, tidak diinepin, puasanya enggak sah. Nah, menyebut kata nginep itu, kata malam itu beda-beda. Ulama tuh menyebut kata malam dalam niat puasa kagak sama. Ternyata bukan ulama doang, kita juga sama. Menyebutkan kata malam enggak sama. Contoh, nih sekarang nih, menurut saudara udah malam belum nih? Hah? Malam, baik. Udah malam. Ada teman kita main ke rumah janda. Ke rumah janda nih. Pulang jam sekarang nih. 8:30. Dia pulang apa udah malam apa masih sore? Hah? Hah? Hah?
belum malam. Kata Imam Malik belum malam. Kalau jam segitu, maka niat taraweh jam tengah 10 habis sholat taraweh, itu kata Imam Malik masih sore, belum sah niatnya. Gitu. Kalau pengen sah kudu jam 12. Kalau pulang jam 1 baru dia malam. Begitu. Begitu. Tuh begitu. Itu begitu. Maka Imam Malik mengatakan kalau di bawah jam 12 masih sore. Berarti bukan tabiat namanya. Begitu Imam Malik. Kita juga ternyata begitu. Nah karena itu malam pertama ingat-ingat nih. Kalau mau jaga-jaga biar kita benar bermadhabnya. Supaya nggak ngacak-ngacak. Jadi kalau malam pertama saya ajarin niat puasanya double. Habis taraweh niat, habis sahur niat. Nanti malam kedua ketiga nggak ada. Karena Imam Malik mah cukup di malam pertama Ramadan aja. Itu aja. Buat apa nih? Buat jaga-jaga satu hari kelupaan niat, puasa kita dipertanggungjawabkan oleh Imam Malik. Itu satu. Kedua, kalau kita lupa niat malam habis subuh, boleh kita niat. Biar Imam Abu Hanifah bela kita. Umpama satu hari di hari ke-15 kita lupa niat, pagi niat juga kita habis sholat subuh, ya Allah belum niat. Dan niat, aku niat puasa hari ini jangan hari esok. Kan udah masuk harinya, hari ini fardu bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala umpamanya begitu. Buat apa? Biar puasa kita sah menurut Imam Abu Hanifah. Kalau Abu Hanifah itu yang namanya nginep, kalau pulangnya habis adzan subuh dari rumah janda baru disebut nginep. Kalau jam 12 belum, iya begitu. Ini kalimat malam tuh. Dalam bahasa Arab itu begitu. Maka kita juga begitu. Ini kan fikih namanya saudara. Itu kalau puasa Ramadan. Tuh kayak begitu tuh. Aturan-aturan daripada puasa. Aturannya. Ini kita biar kita bisa memahami. Kalau kita sahur doang, enggak niat, enggak jadi puasa. Sahur doang, enggak pakai niat. Apakah sahur itu sama dengan niat? Enggak. Sahur itu enggak. Jadi kudu ada niat dalam hatinya. Sahur doang enggak niat, puasanya enggak jadi. Sebab sahur ada juga yang orang Rajab ini malam ikut sahur, siangnya juga sahur juga. Jadi sahur itu belum tentu niat. Begitu. Bukan niat. Itu yang harus kita pahami. Nah, kalau puasa itu adalah puasa sunat, kayak Rajab, kayak Senin Kamis, ini kalau yang puasanya bukan wajib, niatnya tidak mesti malam. Kalau puasa sunat, niatnya tidak wajib malam. Siang boleh. Yang penting belum zuhur. Boleh. Siang boleh. Kalau puasa sunat, kayak Senin Kamis, niat enggak mesti malam. Siang boleh. Yang penting belum gelincir matahari, belum zuhur. Kedua, yang penting belum mengerjakan yang batalin puasa. Begitu tuh. Kalau puasa sunat, contoh puasa Senin Kamis, kita niatnya jam 7. Boleh. Jam 7 pagi aku niat puasa hari ini, hari Senin sunat karena Allah Ta'ala. Jadi karena jam 7 belum zuhur. Catatannya belum sarapan.
Catatannya belum. Kalau habis makan nasi uduk 2 piring, tengah 7, baru habis makan nasi uduk dia niat. Ini mau kagak jadi. Siapa juga kuat puasa model begitu. Begitu. Jadi kalau niatnya siang, catatannya belum mengerjakan perkara-perkara yang batalin enggak apa-apa. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu jam 9 nanya sama Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha wa an abiha, "Neng, hari ini sarapan apa?" Kata Siti Aisyah, "Kagak ada apa-apa bang hari ini." Kalau begitu saya niat puasa aja dah sekarang jam 9. Berarti kalau puasa sunat mah enggak wajib malam. Yang penting belum kena apa. Tapi kalau udah habis minum kopi 2 gelas, nasi uduk 2 piring, ini mah nih enggak jadi niatnya. Kalau puasa sunat enggak mesti malam, boleh juga siang hari. Niat malamnya enggak wajib kalau puasa sunat. Begitu kalau puasa sunat. Kemudian itu bagaimana niat ini nih? Kalau puasa wajib Ramadan, niat minimalnya kita ngomong nawaitus sauma an Ramadan. Segitu jadi. Aku niat puasa bulan Ramadan. Jadi segitu doang tuh. Tapi biar sempurna niatnya begini nih. Biar sempurna niatnya kita baca aja dah sama-sama kayak di masjid tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sauma ghadin an adai fardi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Tuh, jangan Ramadhana, jangan. Lihat barisan kitabnya juga. Ramadhani. Begitu. Biar kita nahwunya benar. Nawaitu sauma ghadin an adai fardi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Yang baca Ramadhana dia salah, dia enggak ngaji. Begitu, salah dia. Kenapa dia salah? Dia tidak mengerti cara bacanya. Seperti salahnya orang baca begini nih. Laqad khalaqnal insana fi ahsana taqwim. Nah, itu salah dia baca ahsana. Kudunya yang benar fi ahsani taqwim. Begitu salahnya orang baca Ramadhana hadhihi sanati, dia salah, yang benarnya Ramadhani. Kenapa? Ini urusan ilmu gramatikal bahasa Arab. Di dalam kitab Alfiyah Ibnu Malik menyatakan wajurra bil fathati ma lam yansarif ma lam yudhaf aw yakuba da al surif. Kudu dijarkan isim ghair munsharif pakai fathah, jarkan dengan fathah, bacanya Ramadhana. Karena ghair munsharif alami dan alif dan nun. Tapi bila tidak ada mudhaf ilaih, bila ada mudhaf ilaih seperti lafaz Ramadan ada lanjutannya hadhihi sanati, maka kudu dibaca ni, enggak boleh dibaca na. Tapi orang-orang baca na, maklum dia enggak ngaji. Begitu. Masalahnya pakai sorban juga, mau sorban 15 meter ke kagak ngaruh, berarti dia tidak faham bahasa Arab. Niat itu harus baca
Kata dia, masih bagus Ramadona daripada Maradona. Mau yang mana kek? Pokoknya yang benar Ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Itu begitu. TV kita nggak usah ikut TV, kita harus ngaji. Kalau nggak ngaji, apa aja bakal jadi salah. Begitu. Nawaitu shauma ghadin an adai fardi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Di hatinya aku niat puasa esok hari menunaikan fardu bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Ini di hatinya nih harus ada nih. Yang di masjid rame-rame itu namanya melafalkan niat, bukan niat. Sebab niat mau dalam hati. Yang rame-rame di masjid nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala, itu namanya bacaan niat. Niatnya di hati. Hati itu mana? Kita jadi adik, diomelin oleh kakak, kita mau lawan gede tinggi, nggak lawan, noyor kita mulu, begumam di hati, awas lubang, saya tunggu tuanya. Bisa nggak ngomong begitu tuh? Bisa nggak? Bisa. Ada hurufnya nggak? Ada suaranya? Itulah namanya hati. Disitulah niat. Walaupun mulutnya nawitu shauma ghadin, kalau di hatinya nggak ada, puasa kita enggak sah. Begitu, enggak ada yang jadi puasa kita. Karena itu namanya melafalkan niat. Tempat niat kudu dalam hati. Kalau qadha bagaimana? Tinggal diganti adai dengan qadai. Umpamanya Ramadan kemarin kita enggak puasa karena sakit 3 hari. Sekarang nih Rajab mau qadha, ganti aja. Nawaitu shauma ghadin an qadai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Aku niat puasa esok hari qadha fardu bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Kalau tahun kemarin, tapi maksudnya 5 tahun yang lalu, enggak usah ditambahin hadhihi sanati karena 5 tahun yang lalu. Jadi enggak perlu ada kalimat hadhihi sanati. Begitu supaya kita dalam niat-niat ini benar adanya, supaya niatnya tidak salah. Itu satu. Jadi fardu puasa yang satu niat, aturan niatnya kayak tadi. Kalau puasa wajib begini, kalau puasa sunat begini, cara niat sempurna puasa wajib begini, syarat-syaratnya begini. Tuh yang tadi tuh. Itu baru satu daripada aturan-aturan niat, aturan niat itu begitu. Kemudian daripada itu yang kedua, supaya kita sah puasanya, yang kedua rukun puasa itu, fardu puasa yang satu niat, keduanya kudu menahan diri dari apa saja yang membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa apa saja kudu jangan dikerjakan. Itu baru puasanya sah. Nanti nih di depan akan dijabarin panjang tentang batal-batal puasa. Kalau panjang ada 9, kalau pendek ada 4 yang batalin puasa tuh. Pokoknya kalau pengen puasa tuh sah, yang pertama kudu ada niat, dan yang kedua
kudu menghindari apa saja yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Bila ini dia kerjakan, yang dua instrumen ini ada, maka puasa dia adalah sah adanya. Cuman diingat nih, kalau puasa itu wajib, puasa wajib seperti Ramadan, seperti qadha Ramadan, seperti puasa kafarat, seperti puasa nazar. Kalau puasa wajib, haram buka di siang hari. Dosa besar kalau buka. Kalau puasa wajib. Contoh, kita puasa karena Ramadan kemarin sakit, 3 hari kita qadha. Anggap nih baru sehari tadi qadha, atau baru 2 hari, Kamis Jumat, besok hari ketiga nih qadha. Karena qadha Ramadan niatnya kudu malam, kan begitu, kan wajib. Nanti besok hari Sabtu kita udah niat puasa nih, malam ini udah sahur. Besok ada teman kita ngajak makan-makan gratis di Telaga Sampiran, gratis. Kata kita gratis lumayan juga nih ya. Kalau modal mahal nih, begitu. Ini bagaimana nih? Dosa bukanya karena puasanya qadha Ramadan wajib. Begitu juga nazar, begitu juga kafarat. Kalau puasa sunat seperti puasa Rajab, kita udah niat nih malam, besok Sabtu mana ada orang makan-makan gratis lagi. Buka enggak? Buka enggak? Buka puasa, enggak buka gratis enak. Kalau puasa sunat, kata Nabi, kita jadi raja. Terserah kita. Kita batalin boleh, kita puasa bagus. Terserah kita. Kalau puasa kalau puasa wajib haram. Ini sajalah ngaji kita pada malam hari ini.